وأصحابه أزواجه وذريته وأصحابه وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشاهدة الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البيت وعلماء وصلحائها ومن أمرها دار الهدى ثابتا موقوفا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا والمسلمين درجاتهم وأسرارهم وأغلالهم وعلومهم ونفعنا بهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج على عز المسلمين وبنية صلاح هذه البلد وعلى من هو سلف الصالح من النية وعلى كل نية صالحة جميع الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sa'iris salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil janaiz ila qawlihi radhiyallahu anhu wa yushtaratu fiha syurutus shalah fi salatil janazah. Macan biar suaranya enggak macan. Khususnya yang sini. Terus. Itu geser sedikit enggak maju. Jadi disyaratkan di dalam salat janazah syaratnya salat yang lain. Artinya syaratnya salat janazah sama seperti syaratnya salat yang lain. Jadi yang disyaratkan di salat lain, disyaratkan juga dalam salat janazah harus tutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis bagi yang mensolati. Kecuali satu. Kalau dalam salat yang lain harus dukhulul waqt ya. Ma'rifatu dukhulil waqt. Dalam janazah kapan waktunya? Tidak ada waktunya. Salat jenazah itu tidak ditentukan dengan waktu tertentu. Pokok sudah disucikan, boleh disolati. Jadi salat jenazah itu mulai diperbolehkan kalau sudah mayitnya sudah disucikan. Sudah dimandikan, sudah dibersihkan dari najis. Saat itu boleh untuk disolati. Walaupun belum dikafani. Cuma mensolati mayit sebelum dikafani itu hukumnya makruh. Sah, boleh makruh. Kenapa? Pelecehan ke mayit ya. Jadi orang belum dikafani kok sudah disolati. Sah, boleh, tapi makruh. Di tarim itu setelah dimandikan segera disolati. Walaupun belum dikafani dengan kafan yang resmi itu, tapi ya ditutupi begitu, itu disolati. Ada tujuan lain. Apa? Karena kan syaratnya, di antara syaratnya, ini syarat tambahan. Jadi barusan sudah kita terangkan, sholat janazah syaratnya seperti sholat yang lain. Yang disyaratkan di sholat lain, juga disyaratkan di dalam sholat janazah. Ada tambahan. Di antaranya, mayitnya harus sudah suci ya. Untuk mensolati jenazah, yang mensolati harus suci, jelas. Suci dari hadas dan suci dari najis lah. Mayitnya juga harus suci. Artinya suci, sudah dimandikan dan sudah disucikan dari najis. Wadah? Kalau belum disucikan, belum dimandikan atau ada najis pada kafannya, pada badannya mayit, atau yang mutasil dengan mayit. Sebagaimana kita kalau dalam sholat, apapun yang mutasil dengan kita harus suci kan ya? Kalau kita misalnya pakai pakaian panjang, ujungnya ada najisnya, sah apa enggak? Begitu juga mayit. Mayit itu ketika misalnya yang mutasil dengan dia itu kok najis, enggak sah sholatnya. Mensolati mayit enggak sah. Atau misalnya di kerandanya, mayitnya diikat di keranda. Diikat. Kemudian di kaki kerandanya, di kakinya itu ada najis, enggak sah. Karena kayak kita kalau orang hidup sholat, kemudian badan atau pakaian kita ikat dengan tali. Ujungnya tali itu najis. Sah apa enggak? Enggak sah. Begitu juga mayit. Mayit kalau diikat di keranda, kemudian di kaki kerandanya ada najis, enggak sah sholatnya.
Kalau nggak diikat ada masalah. Kalau di Indonesia biasanya diikat apa enggak di keranda? Nggak diikat karena kerandanya memang disetting apa? Ada pembatas pinggirnya sehingga aman, mayitnya tidak akan jatuh. Kemudian juga ditutup, iya. Jadi kerandanya kan biasanya bentuk kotak begitu, kemudian ada pagar sampingnya ya. Jadi mayit ditaruh di situ aman, nggak jatuh. Kemudian ada penutup. Kalau antum di Masjidil Haram biasanya ada mayit, ya kerandanya keranda ya polos begitu aja, tidak ada pagar sampingnya, ya cuman datar itu taruh di situ. Lah itu diikat itu ada sabuknya itu ya, ada sabuk. Kemudian kalau ada mayit di situ dipasang sabuk pengaman, biar kalau apa supirnya nanti ngerem dadak tidak jatuh ya. Nah, itu dipasang sabuk pengaman lah. Ini berarti mayit ini diikat pada keranda, disabui berarti diikat. Itu ketika disolati dengan cara disabui seperti itu, kalau sampai di kerandanya ada najis, tidak sah sholatnya. Tapi kalau yang model sini, kerandanya kakinya misalnya ada najisnya, aman, tidak ada masalah. Kenapa? Kerandanya menjadi tempat. Ya, menjadi tempat. Tempat orang sholat najis nggak masalah kan? Yang penting nggak tersentuh oleh pakaian, nggak tersentuh oleh badan atau yang mutasil dengan kita ya. Wadah. Nah, sudah. Jadi termasuk syaratnya sholat jenazah adalah mayitnya harus suci. Sudah dimandikan dan sudah disucikan dari najis badannya, pakaiannya, dan semua yang mutasil. Nah, mayit itu kadang-kadang kalau setelah dimandikan kemudian tidak langsung disolati, ada kekhawatiran nanti setelah diangkat ada kencing yang keluar, ya. Atau setelah dikafani keluar kencing atau keluar kotoran, tidak tahu karena keluarnya cuma sedikit. Itu tidak sah sholatnya itu. Nah, untuk berhati-hati, walaupun kalau kita tidak tahu ya sudah disolati aja. Nggak usah mayit setelah dikafani dibongkar, coba dicek. Ada kotoran apa enggak? Al-aslu al-adam ya. Nggak usah dibongkar. Tapi orang Tarim itu, sebagaimana yang saya pernah dengar dari Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, itu beliau mengatakan orang sana itu setelah memandikan mayit, sebelum dipindah mayit itu segera disolati. Belum dikafani resmi, tapi ya ditutup. Ya, ditutup, cuman belum dikafani secara resmi. Disolati di tempat untuk apa? Jaga-jaga, antisipasi. Karena kalau setelah dimandikan yakin kan kita sucikan ya dari najis. Jaga-jaga biar yakin sholat kita itu sah. Nanti disolati lagi, nanti setelah dikafani dan disolati lagi dibawa ke musola jenazah, disebut jabanah istilahnya. Musola tempat mensolatkan jenazah. Itu kebiasaan mereka. Jadi untuk jaga-jaga. Karena kalau sampai diangkat, nanti kadang-kadang keluar najis, sholatnya tidak sah aslinya. Ya. Untuk jaga-jaga itu disolatkan. Wadah ya. Jadi semua yang disyaratkan di dalam sholat lain, juga disyaratkan di dalam sholat jenazah. Kecuali satu, apa? Ma'rifatu dukhulil waqt. Kalau jenazah tidak terikat oleh waktu, tapi terikat oleh suci apa enggak mayitnya. Kalau mayitnya sudah dimandikan, berarti sudah boleh disolati. Sudah disucikan dari najis, sudah boleh disolati. Walaupun belum dikafani, hanya saja makruh kalau belum dikafani. Kemudian juga termasuk syarat tambahan dalam sholat jenazah yang tidak di sholat lain, yaitu itu tadi, sudah disucikan mayitnya. Baik dengan air atau dengan debu. Ditayamumikan mayit dimandikan. Kalau mungkin ada air dan mungkin untuk dimandikan. Kalau tidak mungkin dimandikan karena tidak ada air atau mayitnya kebakar. Kalau dimandikan hancur nanti. Maka cukup ditayamumi. Jadi syarat tambahannya untuk sholat jenazah adalah taqaddumu tuhrihi bima'in aw turab. Disucikan terlebih dahulu dengan air atau debu. Kedua, wa tuhru mattasala bihi. Apapun yang mutasil kepada mayit harus suci yang barusan diterangkan. Syarat ketiga, ada mutaqaddum alal mayyitil hadir walau fil qabr. Mayit itu kita posisikan seperti imam. Sebagaimana makmum tidak boleh posisinya di depan imam, begitu juga orang yang mensalatkan mayit tidak boleh posisinya di baratnya mayit. Kalau di Indonesia di baratnya mayit kan menghadap kiblat kan ya. Jangan sampai
orang yang mensolati mayit itu di depannya mayit. Artinya di baratnya mayit untuk Indonesia. Ini untuk mayit yang hadir. Baik hadir belum dimakamkan, itu, atau hadir di kuburannya. Jadi antum sholat telat. Mayitnya udah dikubur, sholat di kuburan. Tapi jangan sampai di baratnya kuburan. Jejer enggak masalah. Kayak jejer sama imam kan boleh apa enggak? Boleh, tapi makruh di belakangnya begitu. Wadah ya? Nah, itu. Jadi jangan sampai. Nah ini kadang-kadang terjadi. Kalau sholat, mensolatkan mayit seorang ulama besar, biasanya kan jamaah yang jenazah kan banyak kan ya. Kadang masjidnya tidak menampung. Nah ketika tidak menampung, biasanya sholat ada yang di samping-samping itu ya. Yang di samping-samping. Lah yang di samping-samping ini kadang nggak terkontrol. Ada yang lebih maju dari mayit. Karena mayitnya kan tidak ditaruh di mihrab. Tidak cukup mihrab ya. Ya apa di mihrab? Ditaruh di belakang mihrab ya. Ditaruh belakang mihrab lah. Orang yang mensolatkan di luar ini kadang-kadang agak maju dibanding mayit, ngeluruskan pintu ya. Padahal mayitnya agak ke belakang dari pintu. Itu sering terjadi itu. Tidak sah, wadah ya. Jadi mensolatkan jenazah itu kita memposisikan jenazah sama seperti imam. Tidak boleh orang yang mensolati mayit itu berada di depannya mayit. Udah. Wa minha ada mutaqaddim alal mayit al hadir wala fil qabr. Fa in kana ghaiban jaza. Kalau salat ghaib tidak ada masalah. Yang meninggal ada di Makkah, kita salat di Indonesia. Berarti kan ada di depan kita. Memang enggak masalah aslinya ya. Contoh misalnya, mayitnya ada di Bali. Kita mensolati ghaib dari Pasuruan. Berarti kan kita di depannya mayit, di baratnya mayit. Boleh kalau salat ghaib. Tidak apa-apa. Kalau salat ghaib tidak ada masalah. Kemudian termasuk syaratnya jenazah, ya tadi itu, mayit diposisikan seperti imam. Kita dalam sholat jenazah itu ada syarat-syarat kan? Di antaranya harus tidak ada hail antara kita dengan imam yang mencegah usul atau mencegah ru'yah. Itu juga disyaratkan untuk jenazah. Kalau di masjid tidak ada masalah. Jenazahnya di masjid, yang mensolati di masjid. Walaupun jaraknya jauh tidak ada masalah. Tapi kalau bukan masjid, maka jaraknya maksimal berapa? 300 diro alias 150 meter. Itu. Ngitungnya dari mayit kalau nggak ada soft. Kalau ada soft, dari soft terakhir. Intinya, syarat sholat jenazah itu, mayit diposisikan seperti imam. Wadah. Udah. Apa ini? Apa yang kebakar? Tidak ada yang kebakar di sini. Hah? Bau kebakaran ya? Tidak ada yang kebakar di sini. Kemudian ini syaratnya sholat jenazah. Jadi sama dengan syaratnya sholat yang lain. Kemudian yang makruh di sholat lain juga makruh di sholat jenazah. Kayak tadi. Makmum jejer sama imam makruh. Lah orang mensolati mayit jejer sama mayit makruh. Dan apapun yang makruh-makruh dalam sholat yang lain. Tidak pakai penutup kepala makruh. Mensolati mayit tidak pakai penutup kepala juga makruh. Kemudian di dalam sholat yang lain menyingsingkan pakaian, menyingsingkan pakaian itu makruh. Begitu juga dalam sholat jenazah dan seterusnya. Apapun yang makruh di sholat lain juga makruh di sholat jenazah. Yang disunahkan di sholat lain juga disunahkan di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat yang lain kita dianjurkan pakai pakaian yang lengkap. Jangan hanya satirul aurah ya. Dianjurkan untuk pakai pakaian lengkap. Mensolati jenazah juga seperti itu. Jangan asal-asalan, atasnya jenazah kaosan gitu ya. Tidak. Apa yang disunahkan di dalam sholat lain juga disunahkan di dalam sholat jenazah. Jadi syaratnya sama, makruhnya sama, sunnahnya juga sama. Ada qaul disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, tadi kan disyaratkan untuk sah mensolati mayit, mayitnya harus suci dari najisnya. Sudah dimandikan dan sudah suci dari najis. Ada qaul mengatakan tidak syarat.
Jadi mayit itu walaupun ada najisnya, disolati tetap sah. Ada qaul yang mengatakan demikian, disebutkan dalam salah satu kitabnya Imam Ibnu Hajar. Kemudian sholat jenazah itu fardu kifayah kan? Kalau sudah ada yang melakukan, maka siapapun yang melakukan, maka menggugurkan dosa dari yang lain. Tapi dengan catatan harus laki-laki, walaupun anak kecil. Jadi ada mayit disolatkan oleh satu laki-laki dewasa, cukup gugur sudah kewajibannya. Yang lain mau mensolatkan silahkan dan tetap dapat pahala fardu. Ya, tetap dapat pahala fardu. Dan tapi kalau seandainya tidak melakukan cukup sudah satu itu. Walaupun anak kecil. Misal ada orang meninggal yang mensolatkan cuma satu anak kecil sudah tamyiz. Anak laki-laki kecil sudah tamyiz, sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau perempuan yang mensolatkan tidak menggugurkan kewajiban jika masih ada laki-laki. Jadi ada orang meninggal, nggak ada yang mau mensolatkan. Ketika hidupnya itu kelakuannya gergetno, nggak ada yang mau mensolati. Akhirnya yang mensolati istrinya. Yang mensolati istrinya. Perempuan, tidak gugur. Tetap yang laki-laki harus ada yang sholat. Kalau tidak dosa semua. Selama ada laki-laki, sholatnya perempuan terhadap jenazah tidak menggugurkan fardu kifayah. Tapi kalau nggak ada laki-laki sudah cukup. Menggugurkan dosa sudah. Misal mati ada di tengah pulau jauh dari perkampungannya. Akhirnya ketika dia, yaitu misalnya piknik. Jadi ada laki-laki piknik sama istrinya. Ke tengah pulau yang tidak ada penduduknya ya. Nggak ada orang, mati di tengah pulau itu. Kalau nunggu dibawa ke kampung, keburu berubah. Akhirnya dimandikan oleh istrinya, dikafani, disolati. Yang nyolati perempuan itu cukup menggugurkan kewajiban jika tidak ada laki-laki. Selama ada laki-laki, sholatnya perempuan terhadap jenazah tidak menggugurkan kewajiban. Sholat kepada mayit yang belum dikubur, sholat hadir menggugurkan kewajiban. Kalau sudah dikubur belum disolati, kemudian disolati di kuburannya, sama menggugurkan kewajiban. Tapi dosa hukumnya. Ngubur mayit sebelum disolati itu dosa. Jadi mayit itu jangan dikubur sebelum disolati. Solati dulu, baru dikubur. Kalau dikubur dulu, belum disolati, yang ngubur ini dosa hukumnya. Ya. Lah, tapi seandainya kemudian disolati, setelah dikubur disolati, sudah menggugurkan kewajiban. Tidak usah dibongkar kuburannya ya. Digali untuk disolati, tidak usah, sudah ya solati di kuburan itu. Tapi tadi dosa. Wah deh, udah. Dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, bahwa sholat jenazah ini fardu kifayah. Gugur kewajibannya kalau yang mensolati laki-laki, walaupun anak kecil yang tamyiz. Kalau perempuan tidak menggugurkan selama masih ada laki-laki. Nah, sholat jenazah ini apa? Ada kalam dari ulama yang masyhur. Jadi sholat jenazah itu la yutatawwa biha. Jadi ada kalimat ini, apa maksudnya? Sholatul jenazah la yutatawwa biha. Apa maknanya ini? Tatawu itu ibadah sunnah kan ya? Melakukan kesunatan. Apa makna sholatul janazah la yutatawwa biha? Sholat janazah itu tidak bisa dibuat tatawu. Apa maksudnya sholat janazah nggak bisa dibuat tatawu? Ada beberapa penafsiran. Pertama, maknanya adalah la yu'ta biha ibtidaan ini makna pertama. La yu'ta biha ibtidaan ala suratin nafliyah. Maksudnya ala suratin nafliyah. Itu. Ai min ghairi janazah. Janazah kan fardu kifayah kan ya? Kapan? Janazah fardu kifayah, salat janazah. Kapan? Kalau ada yang mati, ini tidak ada orang mati niat usolli
sunnatal janazah itu. Usolli salatal janazah sunnatan lillahi ta'ala. Ngono mayit ya. Enggak boleh itu ya. Enggak boleh. Jadi salat janazah enggak boleh dibuat tatawu, artinya enggak boleh dilakukan ibtidaan tanpa adanya janazah itu dalam bentuk sunnah. Jadi layu tabiha ibtidaan ala suratin nafliyah. Jadi enggak boleh dilakukan dalam bentuk nafliyah ibtidaan. Maksudnya ibtidaan apa? Min ghairi janazah. Enggak ada mayit salat. Allahu akbar. Usolli alal janazah. Sunnatan lillah. Enggak boleh ya. Jadi harus ada mayitnya. Ada juga makna yang kedua. Kalau yang pertama ini tidak boleh ini. Haram dan tidak saya. Ada yang kedua. Makna kedua. Maksudnya salatul janazah la yutatawwa biha ini ay la yutlabu. La yutlabu fi'luha mimman fa'alaha awalan. Ini mana kedua? Tidak dianjurkan, tidak diwajibkan. Ya, tidak diwajibkan melakukan sholat janazah bagi orang yang sudah melakukan pertama. Biasanya kalau ulama besar meninggal, itu kan apa? Sholatnya berkali-kali ya, bergilir. Berkali-kali kan, gelombang pertama, kedua, karena tidak cukup tempatnya. Ya, dan juga orang-orang berdatangan dari jauh. Biasanya dari pagi sudah ditaruh di masjid, nguburnya nanti zuhur. Itu banyak yang mensolati. Setiap ada ulama besar datang, ngimami sholat, diikuti oleh sebagian orang jamaah yang hadir waktu itu. Nanti nggak lama datang tokoh lagi mensolatkan, diikuti oleh yang lain. Biasanya kan begitu kan, kalau kiai-kiai besar wafat kan begitu. Sholatnya itu bergelombang. Lah, misal antum tadi sudah ikut sholat janazah rombongan pertama. Ya, rombongan pertama dipimpin oleh Kiai Miftah. Misalnya ada datang Kiai Miftah, ketua PBNU ya, datang mensolati janazah. Mensolati janazah. Antum ikut. Danu ikut mensolati karena apa? Ya, melaksanakan fardu kifayah mensolati mayit, juga karena cocok dengan imamnya Kiai Miftah. Ya, itu. Ikut sholat bersama Kiai Miftah. Sudah. Jam 7. Nguburnya nanti jam 12. Jam 9 datang tokoh lain yang itu juga senang dengan tokoh itu. Kiai fulan lagi datang mensolati. Oh, anak ingin ikut sholat Kiai ini. Anak senang sama Kiai ini misalnya. Sholat lagi. Ya apa ini? Layut telap. Layut telap fi'luha fi'lu sholatil janazah mimman fa'alaha awalan. Fa'ala fi'il madhi. Sudah melakukannya. Orang yang sudah melakukan sholat janazah pertama tadi tidak dianjurkan untuk melakukan lagi. Artinya tidak dianjurkan, tidak diwajibkan. Kalau melakukan boleh apa enggak? Boleh. Bahkan dapat pahala sunnah. Dianggap sholat sunnah mutlak itu. Ya, jadi dianggap sholat sunnah mutlak. Tapi niatnya tetap fardhon. Usolli ala hadal mayyit fardhon lillahi ta'ala. Walaupun fardunya sudah gugur. Jadi sholatul janazah la yutatawwa biha. Sholat janazah itu tidak bisa dibuat tatawu. Maksudnya apa? Ada makna pertama. Maksudnya tidak boleh dilakukan sholat janazah tanpa adanya janazah. Tidak ada yang mati sholat janazah. Nah, kalau di mana itu hukumnya apa? Haram dan tidak sah. Wadah. Kalau di mana kedua, la yutlab fi'luha mimman fa'ala walan. La yutlab ay la yutlab wujuban. Tidak diperintahkan orang yang sudah melakukan sholat janazah untuk melakukan sholat janazah kedua pada janazah yang sama ya. Tidak diperintahkan. Tapi seandainya melakukan, boleh, sah, dan jadi sunnah mutlak. Wah deh, itu kalau dimanai yang kedua. Jadi kalau antum sudah melakukan sholat janazah tadi jam 7, sholat lagi jam 9, boleh apa enggak? Boleh. Jadinya apa sunnah walaupun niatnya tetap fardu. Dan tadi sudah antum tahu, mayit itu pokok ada yang mensolati, kan fardu kifayah kan ya? Pokok ada yang mensolati walaupun satu orang laki-laki sudah gugur.
fardu kifayahnya sudah gugur. Misal, ada mayit meninggal. Itu. Mayit meninggal. Disolati jam 7 oleh Danu. Danu mensolati mayit ini jam 7. Sudah. Sholatnya Danu ini menggugurkan fardu kifayah dari semua muslimin di seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia gugur kewajiban fardu kifayah. Jadi ibadahnya ente, sholatnya ente ini menggugurkan dosa dari muslimin seluruh dunia. Masya Allah ya. Dapat pahala melakukan fardu kifayah dan membebaskan muslimin sedunia dari dosa. Karena itu istimewa, ibadah fardu kifayah itu istimewa. Bukan hanya antum melakukan kewajibannya antum, tapi menggugurkan dosa dari seluruh muslimin. Wadah ya? Udah jam 7 disalatkan. Lah, jam 9 rehan sholat. Tadi belum sholat jam 7. Sekarang rehan mensolati. Kewajibannya sudah gugur apa enggak? Sudah gugur. Lah rehan ini melakukan sholat ini dapat pahala apa? Wajib apa sunnah? Hah? Dapat pahala wajib. Walaupun kewajiban fardu kifayah itu sudah gugur, tapi kalau ada orang lain melakukan, tetap dia dapat wajib. Kenapa? Karena fardu kifayah itu tertuju kepada siapa? Kepada satu orang tertentu apa mubham? Mubham. Fardu kifayah itu memang dilakukan terlaksana cukup. Tapi yang kena kewajiban ini siapa? Masing-masing kita berpotensi kena. Danu melakukan. Mungkin dia memang yang kena kewajiban. Rehan melakukan. Mungkin dia yang kena kewajiban. Untuk apa memenangkan Danu? Danu dapat pahala wajib, ini dapat sunnah. Sama-sama pertama melakukan kok. Sama-sama dapat pahala wajib. Jadi yang melakukan pertama tidak aula untuk mendapatkan pahala wajib daripada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Wadah ya. Kemudian jam 10, muhib, nyolati, dapat pahala wajib. Gitu. Jam 11, miftah, nyolati, dapat pahala wajib. Kalau yang sudah sholat pertama tadi, sholat lagi dapat sunnah. Ya. Jadi sunnah mutlak. Tapi kalau yang belum sholat, kemudian mensolati jenazah, walaupun sudah disolati sebelumnya, tetap dapat pahala wajib. Hatta yang telat. Datang takziah, mayit sudah dikubur. Akhirnya datang ke kuburan, sholat jenazah di kuburan. Ya, sholat jenazah di kuburan, sholat alal qabr istilahnya ya. Dapat pahala wajib juga. Wadah. Maksud perkataan ulama, fardu kifayah itu gugur ketika sudah ada satu orang yang melakukan. Maksudnya yang gugur, apanya? Dosanya. Jadi dengan Danu melakukan sholat jenazah jam 7, sholatnya inti jadi fardu dan menggugurkan dosa dari orang lain. Bukan maknanya setelah inti melakukan dapat fardu, kemudian yang lain gugur kewajiban, artinya kalau melakukan tidak dapat pahala fardu. Tidak seperti itu maknanya. Maknanya fardu kifayah itu gugur dengan perbuatan satu orang, artinya menggugurkan dosa. Yang lain tetap dapat pahala wajib. Loh kok aneh? Wajib itu kalau ditinggalkan dosa apa enggak? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Oke, ada mayit. Jam 7 disolati Danu. Gugur kan dosanya kan ya? Lah, rehan enggak mensolati. Dosa apa enggak? Enggak dosa kan? Kalau melakukan dapat pahala apa? Wajib. Kok bisa? Dapat pahala wajib. Wajib itu kan kalau ditinggalkan dosa kan? Lah ini seandainya rehan tidak nyolati karena sudah sholat Danu. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Loh kalau melakukan dapat pahala wajib. Kok bisa? Kok iso? Stiker di WA biasanya. Kok iso? Wajib itu ditinggalkan dosa, dilakukan berpahala. Lah ini sholat jenazah pada mayit Zaid ini misalnya disolatkan Danu jam 7, dapat pahala wajib dia. Jam 9 rehan mensolati, dapat pahala wajib. Padahal kalau rehan tidak melakukan tidak dosa. Wajib itu mestinya kalau ditinggalkan dosa. Kok iso? Ya iso ae. Kenapa tidak iso? Karena kadang ada perbuatan itu sebelum kita melakukan tidak wajib. Tapi begitu masuk jadi wajib. Kayak haji. Yang kedua. Wajib apa enggak? Enggak wajib. Tapi begitu masuk haji wajib sudah. Harus diselesaikan. Wadah. Dan ada beberapa hal yang seperti itu. Jadi aslinya tidak wajib, tapi begitu masuk
jadinya wajib. Kayak kafarah sumpah juga. Kafarah sumpah kan boleh milih. Ya. Kafarah sumpah boleh milih. Apa? Puasa. Ya, merdekakan budak. Kalau tidak mampu kan apa? Puasa 3 hari. Atau memberi makan kepada 10 miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 miskin. Ini. Yang wajib yang mana? Yang wajib yang mana? Salah satu. Nah, salah satu. Karena salah satu, berarti ini nggak jelas ini. Yang kalau ditinggalkan dosa atau enggak, ini yang mana? Misalnya ada 3 kan pilihannya kan ya? Nah, orang melanggar sumpah, kafarnya kan salah satu dari 3. Dia enggak mau berpuasa. Dosa apa enggak? Dia enggak mau berpuasa. Dosa apa enggak? Enggak dosa, masih ada yang 2 kok. Kalau meninggalkan 3-tiganya baru dosa. Kalau dia anak enggak mau ngasih pakaian misalnya. Anak enggak mau puasa. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak dosa kan? Karena masih ada 2 pilihan. Nah, ini berarti orang ini enggak puasa, meninggalkan puasa, dosa apa enggak? Enggak dosa kan? Tapi kalau dilakukan, jadi puasa wajib apa sunnah? Wajib, karena sebagai kafarah sumpah. Lah, kan? Sebelum dilakukan, ditinggalkan enggak dosa. Begitu dilakukan dapat pahala wajib. Ya, dapat pahala wajib ya. Ala lahjati dong pengarangnya wajib gitu. Wah deh. Jelas ya? Enggak. Jadi maksud fardu kifayah gugur dengan perbuatan satu orang, artinya perbuatan satu orang itu menggugurkan dosa dari yang lain. Bukan berarti kalau orang lain melakukan juga dapat pahala sunnah, enggak, tetap dapat pahala wajib. Mana ini sudah pateh? Mana salatul janazah la yutatawa biha. Itu akan sering antum dengar. Maknanya apa? Ini maknanya ya. Salah satu dari 2 itu maknanya. Nah, kita lanjut. Wa yusalli 'alal ghaibi wa yusalli asy-syakhsu 'alal ghaib. Boleh orang itu mensolati mayit yang gaib. Gaib dari kampungnya. Kalau satu kampung nggak boleh, walaupun kampungnya gede. Ada kampung gede. Mayitnya di satu kampung. Antum males mau sholat jenazah. Hadir ke tempat itu. Males wis. Cuacanya panas. Itu. Asal anak sholat dari rumah. Sholat gaib. Nggak boleh. Satu kampung nggak boleh. Kalau beda daerah, boleh. Yang mati misalnya meninggal, ada di Nguling. Antum sholat dari sini. Males ke Nguling. Misalnya. Panas cuacanya mau ke sana. Sholat dari sini, tidak ada masalah. Nggak harus jauh sampai Masafatul Qasr, tidak harus. Ya. Yang meninggal ada di Bangil, antum tidak mau ke Bangil, sholat dari sini, nggak ada masalah. Baik yang meninggal itu ada di barat, di timur, di utara, di selatannya, terserah. Boleh. Tapi ya tadi itu, sholat jenazah itu kan syaratnya harus mayitnya sudah suci. Loh kalau gaib gimana? Harus pakai dzon. Dugaan kira-kira mayitnya sudah suci apa enggak? Kalau sudah ada dzon boleh. Kalau nggak ada dzon, nggak boleh sholat. Karena walaupun sholat gaib, syarat mayitnya juga harus sudah disucikan. Zaman sekarang gampang, tinggal nilpun. Ya, telepon. Sudah dimandikan apa belum? Sudah, ya khair, terima kasih. Udah ya. Udah sholat dari rumah itu. Asal di luar daerah. Nggak harus jauh, pokok luar daerahnya. Ya, luar daerahnya. Nggak apa-apa. Misalnya antum sholat dari sini, yang meninggal di Winongan, tidak ada masalah. Dekat kan? Itu, tidak ada masalah. Sholatnya dari sini, boleh. Tidak harus sampai Masafatul Qasr. Dalilnya sholat gaib ini apa? Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat. Raja Najasyi itu raja Ethiopia, raja Habasyah. Ya, raja Habasyah itu Ethiopia dan sekitarnya. Sebagian wilayah Sudan zaman dulu itu juga masuk Habasyah itu, Ethiopia. Lah, Raja Najasyi ini raja yang berjasa kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sangat membantu dakwanya Rasulullah SAW. Dan ini raja ini dulunya pastor Nasrani.
Apal Injil itu apal, luar kepala. Nah, begitu sahabat hijrah ke sana, ditanya apa yang didakwakan oleh Nabi kalian? Oh begini, begini, begini. Loh, ini semuanya kebaikan. Bagaimana pandangan Nabi kalian dalam kitab suci Nabi kalian tentang Isa dan ibunya? Oh Isa manusia, hamba Allah, makhluk pilihan Allah, jadi Nabi dan Rasul. Ibunya adalah wanita suci yang tidak pernah melakukan perbuatan zina atau semisalnya. Najasyi nangis. Lah ini sama dengan ajaran Injil. Injil ya begitu. Tidak pernah Injil itu mengajarkan Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan, titisan Tuhan macam-macam. Tidak ada dalam Injil istilah Tuhan 3 in 1. Kayak kopi Torabika begitu ya. Itu 3 in 1, 3 tapi 1, 1 tapi 3 itu tidak ada. Ya. Itu tidak ada. Sama ini, akhirnya langsung iman. Lu Injil sekarang kok begitu trinitasnya? Palsu. Ya, palsu. Yang asli tidak begitu. Lah, ini punya Injil yang asli ini. Raja Habasa. Akhirnya dengar seperti itu sama semua. Akidahnya sama, syariatnya aja yang beda ya biasa. Semua nabi itu apa? Akidahnya sama, yang beda itu sebagian syariahnya saja. Akhirnya langsung iman. Lah, tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, Raja Najasyi ini tufi. Begitu tufi, Nabi langsung dapat kabar. Sebelum ada yang bikin status. Ya, belum ada yang bikin status, ini Raja Najasyi meninggal. Nabi langsung dapat kabar. Ya, itu kabar. Kabar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akhirnya, kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mensolati Raja Najasyi. Raja Najasyi di Habasyah, Rasulullah SAW dan sahabat ada di Madinah. Lah ini dalilnya sholat ghaib. Sholat ghaib kan ini kan ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i boleh sholat ghaib itu. Wa yusolli alal ghaib. Boleh. Sholat alal ghaib itu boleh. Apakah sholat ghaib ini menggugurkan kewajiban? Iya, menggugurkan kewajiban. Asal penduduk daerahnya tahu. Ya. Misal ada orang meninggal ada di Probolinggo. Tufi. Sudah dimandikan, antum nyolati dari sini. Dari Pasuruan mensolati. Kemudian antum ngabari sana. Sudah di Pasuruan barusan disolati. Orang sana nggak sholat apa-apa. Sholat ya nggak apa-apa, dapat pahala wajib. Jadi sholat ghaib itu juga bisa menggugurkan kewajiban sholat jenazah. Asal penduduk setempat mengetahui. Tapi kalau nggak tahu, paling ada ini, ojo paling-palingan. Ya. Ojo paling-palingan. Kalau mereka tahu sudah ada yang mensolatkan ghaib, gugur. Gugur artinya tidak wajib lagi melakukan. Melakukan boleh, tidak dosa kalau meninggalkan. Melakukan boleh dapat pahala fardu. Dan itu tadi, salat ghaib itu harus punya dugaan bahwa mayitnya sudah suci, sudah dimandikan dan suci. Dan harus di luar daerah. Kalau di satu daerah, satu kampung nggak boleh. Walaupun kampungnya gede, walaupun udzur tidak bisa hadir. Misalnya apa? Ada orang meninggal satu kampung, dia tidak bisa sholat jenazah hadir, tidak bisa. Mau sholat ghaib dari rumahnya, padahal satu kampung. Kenapa kok tidak bisa? Karena sakit, tidak boleh. Sholat ghaibnya tidak boleh. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar atau di penjara. Jadi dia di penjara di kampung itu ada orang meninggal, tidak boleh dia mau izin hadir sholat jenazah, tidak boleh sama polisinya. Akhirnya sholat dari penjara, boleh apa enggak? Karena masih satu kampung tidak diperbolehkan. Itu menurut Imam Ibnu Hajar di Tuhfah. Tapi Imam Ibnu Hajar di kitab Imdad dan juga Imam Ramli boleh. Kalau memang nggak bisa hadir, walaupun satu daerah boleh. Ya, walaupun satu daerah. Boleh. Ketika misalnya di kampung antum ada orang meninggal. Antum hadir langsung nggak bisa. Karena misalnya fulan ini sedang sakit atau di penjara, tidak boleh keluar dan seterusnya. Nggak mungkin untuk keluar. Maka boleh sholat ghaib walaupun satu daerah. Menurut siapa? Imam Ramli. Dan Imam Ibnu Hajar di kitab Imdad. Nah, di kitab Imdad. Kalau di Tuhfah nggak boleh. Satu daerah nggak boleh. Wadih? Udah. Wa yusalli alal ghaib. Ini dalam mazhab kita. Imam Malik tidak memperbolehkan. Jadi Imam Malik itu tidak ada sholat ghaib itu tidak sah. Sholat ghaib itu tidak sah. Dulu di Hadramut Al-Fakir pernah punya guru orang mazhab Maliki, orang Libya. Orang Libya mazhabnya Maliki. Nah, di sana di Hadramut itu mesti
di mukalla itu setelah sholat Jumatan baca wirid-wirid itu, kemudian sholat gaib di mukalla itu, sholat gaib. Ini mudaris yang mata maliki mesti keluar. Kalau waktunya sholat gaib itu, imma dia sholat ba'diyah atau keluar. Terus ada yang nanya, kenapa antum kok tidak ikut? Tidak, dalam mata kita tidak boleh, tidak sah. Jadi dalam mata maliki, sholat gaib itu tidak boleh, tidak sah. Loh, Rasulullah yang sholat gaib kok. Ente mengatakan tidak sah. Gini, beda aja. Sholatnya Rasul bukan sholat gaib. Allah membawa jenazah Najasyi dibawa ke Madinah. Dilihat langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi itu sholat hadir. Sholat hadir apa gaib? Hadir. Jenazahnya Najasyi dihadirkan di Madinah. Mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sholat hadir, tidak bisa. Paham ya? Wal madfuni wa yusalli alal ghaibi wal madfuni ay wa yusalli alal madfuni. Boleh juga kita itu sholat kepada mayit yang sudah dikubur. Wa yusalli fa'ilnya nanti man ya. Wa yusalli alal ghaib wal madfun. Boleh sholat kepada mayit yang ghaib, boleh sholat kepada mayit yang sudah dikubur. Siapa yang diperbolehkan? Jadi mayit sudah dikubur, antum telat datangnya ya. Datang ke kuburan, sholat di kuburan sudah. Sholat hadir ini. Kalau antum tidak hadir itu namanya sholat gaib. Kalau antum hadir ke tempat belum dikubur atau sudah dikubur namanya sholat hadir. Nah cuman mensolati gaib atau mensolati madfun ini ada syaratnya. Dan menggugurkan kewajiban ini sholat alal madfun. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya. Mayat dikubur belum disolati apa hukumnya? Belum disolati dikubur. Haram ya. Hukumnya haram. Tapi kemudian ketika sudah dikubur disolati cukup apa enggak? Cukup menggugurkan kewajiban. Tidak usah dibongkar lagi kuburannya ya. Tidak usah digali. Nah, cuma yang boleh melakukan sholat gaib, yang boleh melakukan sholat alal madfun, alal qabr atau alal madfun bahasanya, itu hanya ini, man. Siapa yang yusolli man? Ini. Failnya yusolli man ya. Man kana min ahli fardis sholah alaihi alal mayyit alal ghaib alal madfun yaumal maut. Yang boleh melakukan sholat gaib, yang boleh melakukan sholat alal qabr alal madfun, itu harus orang yang memang sudah termasuk orang yang wajib sholat, yang wajib ahli fardis sholah, orang yang terkena kewajiban sholat ketika mayitnya meninggal, ketika mayitnya meninggal. Orang yang wajib sholat siapa? Muslim, akil, baligh, suci dari haid atau nifas. Itu kan yang wajib sholatnya. Kafir asli tidak wajib sholat. Kemudian sobi tidak wajib sholat. Majnun tidak wajib sholat. Wanita yang sedang haid atau nifas ketika mayitnya meninggal tidak wajib sholat, malah tidak boleh ya. Nah, ini. Jadi yang boleh melakukan sholat alal ghaib atau sholat alal qabr alal madfun itu khusus man kana min ahli fardhi sholat alaihi alal mayyit. Jadi orang-orang yang termasuk orang yang terkena kewajiban sholat atas mayit ketika mayitnya meninggal. Nah, misal Kiai Hasyim Asy'ari meninggalnya kan masih berapa? Ya hampir-hampir 100 tahun ya. Gitu. Sekitar gitu. Lah ketika beliau meninggal, antum sudah wajib sholat? Belum lahir ya? Mungkin orang tua antum juga belum lahir. Belum lahir. Antum datang ke makamnya Kiai Hasyim Asy'ari, mensolati beliau di kuburannya, boleh? Tak boleh. Kenapa? Ketika beliau meninggal, antum belum lahir. Sehingga belum wajib sholat. Atau ada seorang kiai di daerahnya antum. Ada kiai di daerahnya antum. Tufi meninggal, dulu antum masih umur 8 tahun. 8 tahun, kalau tamyiz sah kan sholat kan ya? Apa wajib? Wajib apa enggak? Enggak wajib. Nah, ada kiai dulu meninggal ketika antum usia 8 tahun. Sekarang antum ke kuburannya. Sholat di kuburannya, boleh? Enggak boleh. Kenapa? Waktu kiai ini meninggal, apa?
antum belum wajib sholat. Atau ada orang meninggal seminggu yang lalu. Itu. Seminggu yang lalu ada seorang perempuan, suami istri, suaminya meninggal. Lah, ketika suaminya meninggal, perempuan ini sedang haid. Sehingga dia tidak ikut sholat. Dapat seminggu suci, datang ke kuburannya, sholat di kuburan suami yang meninggal seminggu yang lalu. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Ketika suaminya meninggal, dia sedang haid. Orang haid wajib sholat? Enggak. Padahal, jadi yang boleh sholat alal madfun atau alal ghaib, itu khusus orang yang mangkana min ahli fardhis sholat alaihi alal mayit yaumal maut. Jadi ketika mayitnya meninggal, ghaib atau madfun ini, orang yang mensolati ghaib atau madfun ini, saat itu adalah orang yang termasuk berkewajiban sholat alal mayit. Wadih? Wadih? Antum ingin mensolati ghaib Imam Syafi'i di Mesir ya? Jadi antum tidak datang ke makamnya Imam Syafi'i, sholat dari sini. Usolli alal Imam Syafi'i fardhon lillahi ta'ala. Boleh? Sholat ghaib apa hadir ini? Ghaib. Imam Syafi'i di Mesir sana ya. Sah apa enggak ini? Enggak sah. Kenapa? Ketika beliau tufi, antum belum lahir. Bahkan kakek antum yang nomor 17 mungkin belum lahir ya. Belum lahir. Jadi enggak boleh. Wah deh ya. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Banyak khilaf-khilaf. Insya Allah nanti diterangkan di kitab yang level lebih tinggi ya. Itu di Mughni itu ada 5 qaul sekitar kalau nggak salah. Itu tentang masalah ini. Jadi banyak khilaf-khilaf. Yang muktamad ini, yang boleh mensolati ghaib atau madfun hanya orang yang ketika mayit itu meninggal, dia termasuk ahli fardhi sholat. Bukan hanya ahli sholat. Ahli sholat itu bisa jadi belum balik. Tapi tapi bukan ahli sholat, ahli fardhi sholat. Kalau ahli sholat, sholatnya sah. Tapi kalau ahli fardhi sholat bukan hanya sah, tapi wajib. Wah deh. Kecuali satu, tidak boleh ini. Disolati di kuburannya itu tidak boleh. Illan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dan juga seluruh Nabi. Tidak boleh disolati di kuburannya. Hatta misalnya ini sahabat yang waktu beliau intiqal ila rafiqil a'la sedang ada di luar Madinah. Nyampe di Madinah, beliau sudah dimakamkan. Tidak boleh mensolati. Ya, tidak boleh mensolati. Karena apa? Karena ada hadis la'anallah al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, disolati begitu ya. Nah, tak boleh. Jadi para nabi siapapun tidak boleh disolati di kuburannya, tidak boleh. Wadah ya. Ini apa ini? Orang-orang ini biasanya ada makam kiai, makam tokohnya dimakamkan di belakang masjid ya biasanya ya. Masa sholat ke situ dah? Tidak sholat ke situ. Ya itu sekedar apa? Dimakamkan di masjid, dekat masjid biar sering dengar baca Quran di masjid kan turun rahmat ke makamnya. Kan itu ada itu. Ya, itu. Bukan karena apa? Itu kita tidak sholat ke kuburan. Cuman kebetulan di depan masjid, di belakang masjid itu ada kuburan. Kalau itu tidak sah, kebanyakan anbiya itu dimakamkan ada di tempat tawaf itu. Antum sholat menghadap ke sana, menghadap ke mayit gitu. Nah, kita tidak mensolati para nabi, tidak sholat kepada nabi, tapi sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiblatnya Ka'bah dan di sekitar Ka'bah itu banyak sekali makam anbiya di situ. Nah, banyak makam anbiya, kebanyakan anbiya dimakamkan di situ. Makam anbiya. Wah deh ya. Wahabi dianggap tidak boleh ini syirik. Ente syirik. Ente tidak sadar Masjid Nabawi itu, yang belakang itu, yang lurus dengan rumahnya Rasulullah SAW. Sholatnya lurus kepada makamnya Rasulullah SAW. Ente katakan syirik. Tidak, sekarang dipagar ya. Dipagar pakai kain begitu, pembatas begitu, biar nggak sholat ke kuburan. Ente kira, dari dulu ada tembok
Lu kuatan mana tembok sama kain? Lucu. Ainal ukul. Otaknya enggak ada ya. Jadi pagar kain biar enggak sholat menghadap ke kuburan. Dari dulu ada tembok ya. Dari dulu ada tembok. Atau enggak ada tembok enggak apa-apa. Kita enggak sholat kepada Rasulullah SAW. Cuman kebetulan lurus dengan makamnya Rasulullah SAW. Masjid Nabawi yang belakang yang lurus dengan makam itu tempat favorit itu ya. Orang-orang rebutan biasanya ada di situ. Kenapa bisa duduk di situ baca Quran lurus dengan makamnya Rasulullah SAW? Lurus dengan Rasulullah SAW. Tanya, enggak boleh. Otaknya dibuang. Ilan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fi soal. Ya. Sholat jenazah untuk orang yang sudah sholat termasuk ibadah sunnah yang tidak bisa dipotong. Wallahualam, apakah boleh dipotong apa enggak? Sudah melakukan kan ya? Belum melakukan enggak boleh, karena jadi wajib kan? Itu memutus ibadah fardu enggak boleh. Tapi kalau ini kan jadinya sunnah mutlak, mestinya boleh. Tapi wallahualam khawatirnya kena intihak hurmatul mayyit. Kayak melecehkan mayit kan, mempermainkan mayit gitu ya. Enggak niat. Mending ojo sholat, tengah-tengah sholat batalkan ya. Nah, jadi kalau secara lihat ini jadinya tidak jadi fardu, jadi sunnah mutlak, mestinya boleh. Beda dengan haji. Haji itu walaupun haji kedua, begitu masuk jadi wajib. Tapi kalau salat jenazah kedua, antum sudah sholat lagi, kan tadi jadi nafil mutlak gak jadi wajib. Mestinya boleh, mestinya. Tapi khawatirnya, wallahualam, karena itu hati-hati, jangan gampang-gampang jawab masalah hanya kaidah-kaidahan. Karena kadang ada sudut pandang lain. Di sini, ini kan wukuknya jadinya nafil mutlak. Kalau nafil mutlak mestinya kan enggak apa-apa kan diputuskan ya. Tapi khawatirnya, apa enggak masuk kepada intihak hurmatul mayyit. Karena itu perlu mutolaah nyari nasnya. Coba dicari nasnya. Jangan gampang qawaid. Kalau secara kaidah mestinya boleh nafil mutlak. Beda yang masih pertama sholat tadi. Ya. Begitu masuk jadi wajib, iya kan? Khawatirnya masuk intihak hurmatul mayyit. Khawatirnya. Perlu nas. Fadhal. Kemudian yang di masjid itu ketika misalnya ada orang datang di takbir imam datang ke imam. Bagaimana kalau dia ikut takbir bareng imam? Dia apabila dia terlama baca jadi ketinggalan takbir imam. Ya. Sampai berapa kali ketinggalan bisa membaca imam. Iya. Makmum itu apa? Dalam sholat jenazah, makmum itu jangan sampai ketinggalan satu takbir. Sampai imam pindah ke takbir berikutnya. Itu batal itu. Misal, ini bareng ini. Bareng. Takbirnya bareng ya? Ya enggak bareng, imam dulu baru imam. Imam takbir pertama, makmum takbir pertama. Kemudian imam takbir kedua, makmum sih takbir pertama, aman sih tidak ada masalah. Lah kalau sampai imam sudah masuk takbir ketiga, makmum belum takbir kedua, batal ini. Dianggap kayak ketinggalan satu rakaat. Wadah. Jadi kalau imam, makmum sama-sama di takbir pertama. Imam takbir kedua, makmum sih di takbir pertama. Menyelesaikan bacaan Fatihah misalnya. Nah, ini kalau sampai imam takbir ketiga, makmum belum takbir kedua, batal. Kalau imam salam, tidak apa-apa, aman. Contoh, rata-rata a'immah sekarang kan, baca hafal doa sholat jenazah kan, doa yang minimalis. Ya, karena kita eranya era minimalis, rumahnya minimalis, hatta otaknya jadi minimalis ya. Hatta ilmunya minimalis ya. Jadi apa? Era minimalis, jadi banyak imam-imam hatta yang asatiz itu hafal doa jenazah cuman yang minimal Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu warhamhu gitu doang. Ngapalkan minimal. Lah doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW yang panjang itu tidak dihafalkan. Ya, enggak dihafalkan. Karena tidak akan diminta ketika doa yang sempurna itu ketika basmalah enggak diminta ya. Itu enggak. Enggak akan diminta ibaratnya itu ya. Jadi ngapalkannya Allahumma firlahu warhamhu itu doa. Doa sekedar. Ya.
Doa sekedar. Akhirnya, lah makmumnya hafal doa yang panjang. Tempatnya doa di mana? Takbir ketiga lah. Takbir ketiga, imam takbir ketiga. Makmum takbir ketiga. Imamnya baca Allahumma firlahu warhamhu. Langsung takbir keempat. Makmumnya belum selesai doa. Belum selesai doa. Dibaca sempurna. Sampai akhirnya imam takbir keempat langsung salam. Tidak mengamalkan sunnah baca doa takbir keempat. Karena memang gak hafal. Ya. Karena memang gak hafal. Akhirnya Allah Akbar keempat langsung salam. Lah, makmum di sini kan ketinggalan satu takbir kan ya. Dia takbir ketiga, imam sudah keempat, kemudian salam. Ketinggalan satu takbir kan? Tidak masalah, tidak batal ini. Kenapa? Imam tidak pindah ke takbir setelahnya, tapi imam salam. Wah deh. Yang batal itu kalau makmum ketinggalan satu takbir sampai imam masuk takbir setelahnya. Kayak tadi itu. Makmum di takbir pertama, imam sudah takbir kedua, terus masuk takbir ketiga. Nah, makmum masih di pertama. Berarti kan ketinggalan takbir kedua dan imam sudah masuk ke takbir setelahnya. Itu yang batal. Wah deh. Ada lagi? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wa